Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat julus duduknya kita di waktu yang mulia ini antara maghrib dan isya, sama-sama mendengarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena tidak ada sesuatu yang mampu memberikan cahaya di dalam hati seseorang setelah Al-Quran melebihi dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, mengabulkan segala hajat kita, memberikan kepada kita keselamatan dunia wal akhirah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis yang kelima diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau bercerita annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin, bahwasanya Jabir pernah beliau berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam qibala Najdin, arah ke Najd. Arah ke Najd, di sana beliau berperang. Nah, kemudian falamma gafala, manakala Rasulullah pulang dari peperangan tersebut, gafala ma'ahum, maka mereka pun pulang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa adrakathumul gailah, lalu mereka sampai ketika itu di waktu al-gailah, yaitu waktu qailulah. Nah, mereka sampai di waktu qailulah, yaitu tidur di waktu siang hari. Ngantuk, tidur. Jangan diteruskan perjalanan. Kalau ngantuk, tidur. Jangan meneruskan perjalanan, khawatir kalau ada apa-apa. Kebetulan mereka pada saat itu fi wadin katsiril idah. Mereka sampai di satu lembah yang mana di sana banyak asyauq, yaitu adalah banyak duri. Banyak duri. Mereka sampai di satu lembah, banyak duri-duri di sana. Fanazala Rasulullah, turunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah turun, wa tafarragan nas, sahabat yang lain berpencar. Yastadhilluna bisyajar, mereka mengambil posisi masing-masing untuk bernaung di bawah pohon, melepaskan penat mereka, kemudian mereka pun tidur. Yastadhilluna syajar. Naam. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun turun tahta samurah, di bawah pohon yang lebih banyak lagi durinya. Ada Nabi Muhammad. Fa'allaga biha sayfahu. Ada kemudian beliau tadi bernaung di bawah samurah, di bawah pohon. Kemudian fa'allaga biha sayfahu, digantungkan oleh Nabi Muhammad pedangnya. Pedang digantung. Kemudian yastadhilluna wa nimna naumatan, kata Jabir, kami pun tidur, Rasul pun istirahat. Fa idza Rasulullah yad'una wa idza indahu a'rabi. Subhanallah, Rasul langsung memanggil kami. Dipanggil semuanya. Ternyata ketika Rasul memanggil, di sisi beliau sudah ada Arabi, Arab gunung. Ada Arabi. Ada disebutkan Arabi, disebutkan namanya adalah Ghawrath ibn al-Harith, dari kabilah Muharib. Kabilah dari Bani Muharib yang mana Rasulullah keluar untuk memerangi mereka.
untuk memerangi mereka. Namun setelah itu Islam orangnya. Saat itu masih belum muslim. Di samping beliau ada seorang Arabi yang ya ibarat kata bisa dikatakan orangnya bingung jadinya. Rasul menceritakan kejadiannya. Faqala inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naim. Nih, ente tahu orang yang Arab Baduy ini, Arab gunung ini yang tadi namanya adalah Ghawrath ibn al-Harith. Dia ikhtarata alayya sayfi. Masya Allah. Ini dia mengambil pedang saya. Wa ana naim, dan saya dalam keadaan tidur. Dia ambil pedang saya, kan tadi pedangnya digantung. Fastaigabtu, ketika saya terbangun, wa huwa fi yadihi salta. Nah, ternyata di tangannya sudah ada pedang yang milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian dia pun setelah mengambil pedang Nabi, dia buka tuh pedang, langsung mengancam kepada Nabi Muhammad. Qala man yamna'uka minni. Langsung ingin membunuh Nabi Muhammad. Qala man yamna'uka minni. Ya Muhammad, siapa yang mampu menghalangimu dariku pada saat ini? Insyaallah. Sahabat tertidur semuanya. Kemudian Qultu, aku mengatakan, Allah, yang mampu menghalangiku dari engkau adalah Allah. Masya Allah. Qala thalathan, 3 kali. Allah. Walam yu'agibhu wa jalas. Rasul tidak menghukumnya dan Rasul duduk. Artinya orang yang tadinya ingin membunuh Nabi tidak dihukum oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Sayyidina Jabir bercerita, "Qala kunna ma'a Rasulillah bidzatir riga'." Saya bersama Rasulullah bidzatir riga', yaitu di salah satu peperangan namanya Dzatir Riga'. Kenapa dinamakan Dzatir Riga'? Karena mereka mengikat secarik kain, mereka jadikan alas untuk sendal karena mereka tidak punya sendal. Para sahabat, saking panasnya mereka tidak mampu untuk berjalan di padang pasir yang tersengat panasnya matahari, sehingga mereka jadikan kain untuk menjadi alas kaki mereka, sehingga dinamakan Dzatir Riga'. Seperti itu. Ruga'ah, mereka jadikan sandal. Artinya apa? Fasilitasnya sangat minim, akan tetapi fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Akan tetapi meskipun fasilitas mereka pada saat itu tidak lengkap, akan tetapi mereka tidak pernah lemah di dalam memperjuangkan agama Islam yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga disebutkan oleh Allah, fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu. Ada apapun bencana yang menimpa mereka di jalan Allah tidak menjadikan mereka patah semangat, tidak menjadikan mereka menyerah kepada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin. Bahkan yang keluar dari mulut mereka, wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Buah dari itu semua apa? Meskipun berbagai macam, Masya Allah, ini kan fasilitas. Dan di dalam berdakwah kepada Allah, di dalam mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah, berbagai macam rintangan yang ditemukan. Kadang-kadang intimidasi ada dari pihak ini dan lain sebagainya. Akan tetapi lihat
dahulu para sahabat disebutkan, digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa kita dalam menghadiri majlis ilmu, dalam menghadiri pengajian, dalam menimba ilmu pengetahuan agama, yang itu termasuk fi sabilillah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang keluar nuntut ilmu fahuwa fi sabilillah, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Sabar. Apa yang keluar dari mulut mereka? Mengeluh? Tidak. Wa ma kana gaulahum, tidak ada ucapan mereka illa an galu rabbana ighfir lana dzunubana, ampuni dosa kami wahai Allah, wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Natijahnya apa? Apa yang mereka dapatkan? Fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Allah berikan kepada mereka yaitu pahala di dunia. Fa atahumullahu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di negeri akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu mereka. Jangan kendor, jangan patah semangat. Ya memang segala sesuatu itu pasti ada resikonya. Semakin besar apa yang akan kita capai, semakin besar juga resiko yang akan kita hadapi. Konsekuensinya pun semakin besar, kan seperti itu. Mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bahwasanya surga yang merupakan kenikmatan yang Allah siapkan bagi orang yang beriman dan beramal saleh, ada la yulaggaha illa sabirun. Tidak ada yang bisa mendapatkan itu semua kecuali orang yang bermodalkan sabar. Sabar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan wa la yulaggaha illa sabirun. وهكذا هذا ذات الرجع. فإذا أتينا على شجرة ظليلة, kemudian setelah itu kami mendatangi pohon yang rimbun untuk bernaung. Taraknaha li Rasulillah, kami prioritaskan untuk Nabi Muhammad. Rimbun, mereka memprioritaskan Nabi Muhammad, mengutamakan Nabi Muhammad, diprioritaskan. Faja'a rajulun minal musyrikin, datang salah seorang dari musyrikin, wa sayfu rasulillahi mu'allaqun bisyajarah. Pada saat itu pedang Nabi Muhammad digantung Nabi di pohon. Fakhtaratahu, diambil oleh orang musyrik tadi. Langsung dia mengancam Nabi Muhammad sambil mengatakan, "Gala takhafuni? Apakah engkau takut dengan aku?" "Gala, saya tidak takut denganmu." Keberanian, syuja'ahnya, keberanian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya disebutkan dalam Burdah bagaimana ma zala yalgahumu fi kulli mu'tarakin hatta hakau bil gana lahman ala wadami. Nabi Muhammad tidak hentinya berhadapan melawan orang kafir dalam setiap medan peperangan. Begitu. Waddul firara fakadu yaghbituna bihi ashalat ma'al igban warrakhami. Begitu. Tamdil layali wa la yadruna iddataha. Siang dan malam berlalu, mereka tidak tahu berapa hitungan harinya. Malam takun min layalil ashhuril hurumi. Mereka tidak tahu dengan pergantian siang dan malam berapa hitungan hari yang telah mereka lakukan di dalam berperang dengan orang musyrik. Malam takun min layalil ashhuril hurumi, selagi bukan bulan-bulan ashhuril hurum, karena ashhuril hurum tidak boleh perang. Baru mereka tahu, oh ini artinya apa? Senantiasa berjuang. Ka'annamad din dhaifun halla sahatahum bikulli garmin ila lahmil aida garimi. Islam laksana
seorang tamu undangan yang singgah di halaman sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemberani yang sangat lapar ingin membunuh musuh Islam. Wahakadha. Sampai hatta ghadat millatul Islam wahya bihin min ba'di ghurbatiha mausulatar rahimi. Berkat kegigihan mereka para sahabat, agama Islam yang dahulu asing bagi pemeluknya kini menjadi penghubung persaudaraan di antara mereka. Makfulatan abadan minhum bi khairi abin khairi ba'lin falam taitam wa lam taimi. Wahakadha. Wasal Hunainan wasal Badran wasal Uhudan. Tanyakan tentang hebatnya mereka kepada kejadian perang Hunain, perang Badar, perang Uhud. Fusula hatfin lahum adha minal wakhami. Kata. Bahkan yang lebih ganas lagi dari itu, bagaimana mereka para sahabat setia dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu, orang yang pertolongannya bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intal gahul usdu fi ajamiha tajimi. Meskipun harimau di hadapan mereka, kalau pertolongannya sumbernya dari Nabi Muhammad akan tunduk di hadapan mereka. Tinggal kita memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu, di dalam menyebarkan ilmu untuk membela agama yang dulu dibela oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan tara min waliyin ghaira muntasirin. Dengan berkah Nabi Muhammad tidak pernah engkau melihat kekasih Allah itu kecuali mendapatkan kemenangan. Wala min aduwin ghairu munqasimi. Begitu juga musuh, apabila memusuhi mereka pasti kalah. Ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kallaythi halla ma'al ashbal fi ajami. Wa hakadha. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Wa hakadha. Takhafuni galala faman yamna'uka minni. Siapa yang bisa mencegahmu dariku? Gala Allah. Simple, padat dan simple. Simple, padat. Takut? Tidak. Siapa yang berani, siapa yang mampu mencegahmu? Gala Allah. Masya Allah. Gala Allah. Wa fi riwayati Abi Bakr al-Ismaili fi sahihih gala man yamna'uka minni. Ada lagi riwayat dari Abu Bakar al-Ismaili gala man yamna'uka minni. Siapa yang bisa mencegahmu? Gala Allah. Fasagatas saif min yadih. Yang tadinya pedang di tangan orang musyrik dan dia langsung seakan-akan ingin membunuh Nabi, bukan seakan-akan, memang ingin membunuh Nabi Muhammad, dan dia mengatakan man yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegahmu dari gala Allah, langsung gemetar dan terjatuh pedangnya. Diambil fa akhadha Rasulullah saifa, diambil sama Nabi pedangnya tadi yang terjatuh, ya memang pedang Nabi, langsung lagi sama Nabi Muhammad, sekarang man yamna'uka minni, sekarang engkau siapa yang bisa mencegahmu dariku. Kemudian orang tersebut mengatakan kun khaira akhir, jadilah engkau orang yang bijak mengambil keputusan. Jadilah engkau orang yang bijak mengambil keputusan dengan engkau memaafkan dan melepaskan saya, maksudnya seperti itu. Kemudian gala tashhad alla ilaha illallah wa anni rasulullah, ayo sebagai itu semua kau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah. Gala la kada hakun jinya. Gala la walakinni, akan tetapi saya berjanji, uahidaka alla ugatilak wala akuna ma'a qaumin yugatiluna, tapi saya berjanji saya tidak memerangi engkau dan saya tidak mau ikut campur lagi dengan sekelompok orang yang memerangi engkau. Fakhalla sabilahu, dilepas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dilepas tidak diapa-apai sama Nabi Muhammad, tidak dipukul atau diapa, dilepas. Fa'ata ashabahu, ternyata si orang yang tadi, orang musyrik yang ingin membunuh Nabi, yang si Ghawrath ibn al-Harith, dia pun datang kepada sahabat-sahabatnya yang musyrik. Kemudian dia mengatakan, ji'tukum min indi khairin nas, saya datang kepada kalian, tahu dari mana? Dari manusia terbaik. Allahumma salli ala Muhammad. Wa hakadha.
Dari karenanya gelar Nabi Muhammad Al-Amin itu bukan julukan yang hanya diberikan dari orang-orang yang pro kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya dari orang muslim, bukan dari hanya para sahabat yang mengakui keindahan akhlaknya Nabi Muhammad. Akan tetapi keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui oleh kawan dan diakui oleh lawan. Ada para sahabat, mereka tahu bagaimana mulianya akhlak Nabi Muhammad. Bahkan lawan sendiri pun, orang-orang musyrik, mereka mengakui tentang kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karena contohnya ini, ji'tukum min indi khairin nas. Saya datang kepada kalian dari manusia terbaik. Apa itu manusia terbaik? Memaafkan, tidak membalas. Memaafkan, tidak membalas, kemudian tidak menghukum, walaupun hanya dengan sedikit. Tidak. Ji'tukum min indi khairin nas. Saya datang kepada kalian dari manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu. Ini cerita cerita bagaimana dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Dari hadis ini bagaimana memberitahukan kepada kita keberanian Nabi kita Muhammad di hadapan orang yang ingin membunuh beliau, dan bagaimana sigah, yaitu kesungguhan tawakal Nabi Muhammad secara totalitas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang musyrik tadi bagaimana setelahnya? Setelahnya dia masuk Islam. Setelahnya dia masuk Islam, kemudian setelah itu dia pun sempat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Waqad aslama ba'da hadza wa sahiban nabi wa hakadha. Dan di sini bagaimana pengaruh bekas daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayo baca setelahnya. As-sadis an Umar radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروه بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. Naam. Ada hadis yang berikutnya, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah, berpegang kepada Allah di seluruh keadaan kita, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Saya kalian diberikan rezeki seperti rezeki seekor burung, taghdu khimasa wa taruhu bitana. Dia berangkat di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, wa taruh bitana. Taghdu khimasa wa taruh bitana, dan dia pulang di akhir siang dalam keadaan bitana, mumtali'al butun. Perutnya penuh dengan makanan, artinya kenyang. Ada hadis bagaimana seseorang bukan berarti kesungguhan tawakal itu menjadikan orang tidak melakukan sebab. Lah, bukan seperti itu. Oh, saya rezeki tawakal kepada Allah, tapi kada begawi, ada salah, keliru. Bekerja tidak mengurangi keafsahan daripada tawakal seseorang. Berobat tidak mengurangi tawakal seseorang. Kemudian lagi kita
datang ke dokter tidak mengurangi tawakal seseorang. Begitu. Jadi jangan diartikan orang yang tawakal itu adamu akhdil asbab, tidak melakukan segala sebab-sebab yang mengantarkan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Lah, bukan seperti itu. Tapi orang yang tawakal adalah mereka orang-orang yang memang akhdil asbab, mereka melaksanakan segala sebab-sebab yang mengantarkan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, namun mereka tidak berpegang dengan sebab, tapi mereka berpegang dengan al-musabbib, yaitu yang menciptakan sebab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi ibarat mereka berobat. Seandainya mereka tidak mendapatkan kesembuhan, tidak menjadikan mereka sakit hati. Kenapa? Karena mereka yakin huwallah al-mu'ti wa huwal mani'. Allah yang memberi, Allah yang mencegah. Seandainya sembuh, mereka tetap berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab dia mendapatkan kesembuhan, dan dia tetap meyakini bahwasanya yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Seandainya pun tidak sembuh, mereka pun tenang. Kenapa? Karena dia sadar sebab tidak akan pernah, sebab yaitu obat, dokter dan lain sebagainya, tidak membekas dalam kehidupan mereka. Karena yang memberi adalah Allah, dan yang mencegah pun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun tidak menyalahkan siapa-siapa. Tidak menyalahkan obat, tidak menyalahkan orang-orang yang sudah berusaha untuk memberikan kesembuhan secara totalitas, namun mereka menyaksikan begitu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bahwa fa'alun lima yurid, apa yang Allah kehendaki itu yang akan pasti terjadi, seperti itu. Dari karenanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, at-tawakkul min a'zamil asbab allati yahsulu bihal matlub. Sifat tawakal adalah sebab yang paling besar untuk menyampaikan seseorang mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan dengan tawakal itu seseorang akan dijauhkan dari berbagai macam hal-hal yang tidak dia inginkan. Ada tawakal yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Nah, dari karenanya dalam hadis yang lain sama seperti kita datang ke parkiran, parkir motor. Setelah parkir motor, kuncinya ditinggal, bilang tawakal kepada Allah, khalas. Kita belajar bab tawakkul, khalas, tawakal kepada Allah, tinggal kuncinya. BPKB-nya kalau perlu ditaruh di bawah jok, STNK-nya ada, masya Allah, tulisannya langsung tawakal ala Allah. Nah, itu namanya masih belum sempurna tawakalnya. Ada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, qala anna rajulan qala ya Rasulullah ajiluha wa atawakkal au utliguha wa atawakkal. Ada seorang datang kepada Nabi Muhammad bawa unta. Qala ya Rasulullah, saya ikat kemudian saya tawakal, atau saya tidak mengikatnya kemudian saya tawakal kepada Allah. Artinya saya ikat kemudian saya tawakal, artinya diikatkan, artinya sudah akhdil asbab, melaksanakan sebab agar jangan sampai di unta lari. Atau saya lepaskan aja, kalau Allah menghendaki lepas ya lepas, kalau tidak ya tidak. Kata Nabi Muhammad, a'jilha wa tawakkal ala Allah, ikat dan tawakal. Begitu. Ada usahanya ada, tapi hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Usahanya ada, hasil akhirnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya pernah kita sampaikan perkataan Sayyidina Umar, ma'ubali ala ayyi halin asbahat, saya tidak peduli di pagi hari dalam keadaan seperti apa, ala ma uhib atau ala ma akrah, dalam keadaan yang saya sukai atau tidak. Kenapa? Saya tidak tahu kebaikan itu letaknya di mana. Kebaikan itu letaknya di mana? Bisa jadi di sesuatu yang aku sukai atau yang tidak aku sukai. Hakata. Itu tawakal mereka luar biasa. Sama seperti besok malam, masya Allah, malam yang akan kita sambut bersama, malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat.
Besok malam malam penentuan. Malam penentuan takdir seseorang, rezekinya, umurnya. Nah, loh, bukankah di sana kita udah ditentukan takdirnya ketika 4 bulan di rahim orang tua kita? Ada disebutkan takdir itu ada yang muallaq, ada yang mubram. Nah, adapun yang muallaq ada masih diketahui, masih bisa dirubah. Adapun mubram ada, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan besok penentuan tuh. Penentuan ajal kita. Orang yang tidak sampai ajalnya di Sya'ban yang akan datang dihapus namanya. Maka dari karenanya minta. Dan jangan pernah minder. Waduh, kayaknya kada sampai pang Sya'ban yang akan datang aja. Penyakit banyak, umur sudah tua. Berapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan sehat afiat? Tidak sedikit orang yang meninggal di usia muda. Maka dari karenanya usia tidak menjadi patokan kematian seseorang. Kondisi pun juga tidak menjamin seseorang itu bakal masih bisa hidup di tahun yang akan datang. Bisa jadi orang yang sehat, subhanallah, meninggal dunia. Ini minder terlebih dahulu, minder. Jangan minder saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, yang suara ini sampai kepada mereka. Jangan minder. Tetap minta kepada Allah. Allah Karim, Allah Maha Pemurah. Allah besok malam menampakkan kedermawanannya, kemuliaannya, luas anugerahnya kepada seluruh makhluk. Siapapun yang minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih. Tinggal kita mau minta apa tidak. Dan Allah ingin melihat keseriusan kita dalam meminta seperti apa. Meskipun kita terbaring di atas kasur di rumah sakit, tetap minta. Live streaming ada, mau ikut di live streaming silahkan, mau baca sendiri silahkan. Keluarganya yang jaga, keluarga yang sedang sakit, ayo bismillah pimpinkan. Seandainya umurmu tidak sampai di tahun yang akan datang, setidaknya engkau telah meminta kepada Allah panjang umur dalam taat ibadah kepadanya. Maka niatmu, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Jangan minder, minta kesembuhan, minta kesehatan, minta keafiatan. Jangan minder. Jangan minder. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima masya. Aku menurut prasangka hambaku, kata Allah. Silahkan dia mau berprasangka seperti apa. Prasangka kita baik insyaallah. Mama'i wajah gabil bisiwa husnul dhanni. Tidak ada kita bawa wajah, bawa diri menghadap kepada Allah selain daripada husnul dhann. Khalas. Yang lagi dapat musibah, jangan minder. Setahunan aja, mulai Sya'ban semalam sampai besok masa tahun sudah musibah aja. Jangan minder, minta kesabaran, minta keafiatan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tidak ada yang mustahil. Minta yang lagi berada di tempat yang jauh dari keluarga, yang tidak bisa dijenguk oleh keluarga, jangan minder. Minta kepada Allah keteguhan, kesabaran di dalam menghadapi apa yang harus dihadapi, menyelesaikan apa yang harus diselesaikan dalam keadaan hati yang tenang, lapang dada. Karena ketenangan hati tidak akan pernah didapatkan kecuali adalah semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, tinggal kita membersihkan diri kita dari perkara-perkara yang membuat kita tidak dapat ampunan, membuat kita tidak dapat rahmat, membuat kita tidak diijabah doanya oleh Allah. Apalagi besok malam, dua kemuliaan, malam Jumat sama malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai kita jadi orang yang sial di atas sial. Kenapa? Karena keegoan hati kita, karena kita dikuasai oleh nafsu kita, sehingga kita tidak membersihkan diri dari perkara-perkara yang membuat kita tidak mendapatkan itu semua. Bersihkan musyrik dari kesyirikan. Insyaallah kita semua diberikan keafiatan oleh Allah dari syirik. Ada musyahin yang masih bermusuh-musuhan, ayo minta maaf,
minta minta dimaafin. Dan ketika kita memberikan maaf kepada orang lain, tidak ada yang berkurang dari kita, melainkan adalah bertambah kemuliaan. Seperti sedekah, harta yang kita sedekahkan tidak berkurang namun bertambah. Begitu juga ketika kita memberi maaf sama orang lain, begitu ada, bukan bertambah hina, bukan kita menjadi orang yang bakal diinjak sama mereka, lah, akan tetapi tambah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang memutuskan tali silaturahim, durhaka sama orang tua, dan maksiat yang lainnya, yang suka pengadu domba, kata yang sering menyebarkan berita-berita yang menjadikan orang bermusuh-musuhan, menimbulkan perpecahan, tidak dapat. Orang yang sombong begitu juga tidak dapat ampunan di malam itu. Dari karenanya sambut malam nisfu Sya'ban dengan kita membersihkan diri kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati yang menghalangi kita dari anugerah Allah yang terindah yang Allah berikan besok malam Jumat bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Bagi perempuan jangan memaksakan. Bagi perempuan yang halangan, ini banyak perempuan yang halangan, memaksakan diri malam nisfu Sya'ban berada di masjid padahal dia halangan. Bu, beramal tidak bisa pakai nafsu, beramal harus pakai ilmu. Oh, saya sayang, saya harus mendapatkan juga kemuliaannya dengan baca Yasin. Lah, jangan. Ibu-ibu yang haid tidak boleh baca Al-Quran, kan seperti itu kita jelaskan. Di Sabilal sudah sering kita jelaskan, baca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Bagi yang menyimak, nah itu masalahnya. Sudah tahu kita itu kurang ilmu, sudah tahu kita lapar, tapi kenapa tidak makan? Sudah tahu haus, kenapa tidak minum? Tuntut ilmunya. Oh, saya lagi haid. Bu, kalau lagi haid jangan datang ke masjid, jangan baca Al-Quran, jangan sholat, haram. Ngelarang orang sholat, bukan ngelarang orang sholat. Sholat itu ada tata aturannya, ada tata caranya, ada syarat dan ketentuannya. Nah, terus bagaimana saya di malam nisfu Sya'ban? Saya khawatir tidak sampai Sya'ban tahun akan datang saya meninggal dunia karena tidak. Bu, baca Al-Quran diharamkan bagi orang yang haid. Masuk ke masjid begitu juga sholat dan tawaf. Tapi orang yang haid tidak dilarang untuk berdoa. Orang yang haid, orang yang halangan tidak dilarang untuk meminta kepada Allah. Minta, tapi kan bahasa Arab sama dengan Al-Quran. Ya memang bahasa Arab doanya, tapi tidak setiap bahasa Arab itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang merupakan mukjizat Nabi kita Muhammad dipilih oleh Allah dengan berbahasa Arab, menunjukkan bagaimana kemuliaan bahasa Arab. Begitu. Akan tetapi doa bismillah. Doanya apa? Umpama Rabbana Atina. Loh, itu kan Rabbana Atina doa. Ada yang ada di dalam Al-Quran, tapi tujuannya bukan baca Al-Quran, tujuannya adalah doa. Boleh, sudah kita jelaskan. Nah, itu dari karenanya itu yang pemuda remaja-remaja yang hebat di dalam memotong video ini yang penting, hal yang semacam ini. Kadang-kadang masalah fikih seperti itu, apalagi masalah puasa. Bagaimana puasa hari Jumat menyendiri hukumnya makruh? Wah, kalau jadi puasa aja dah, bapak dah aja dah sekadar nak puasa juga. Padahal sudah kita jelaskan di pengajian subuh Sabtu masalah fikih. Ada, tinggal kemauan untuk menuntut ilmu. Kalau tidak ada kesempatan datang, live streamingnya ada. Nah, tinggal kitanya aja lagi sebenarnya. Kemakruhannya hilang dikarenakan di sana memang anjuran kita berpuasa di hari ke-15 bulan Sya'ban, toh kebetulan bertepatan dengan hari Jumat seperti itu. Nah, ini terus membaca tasbih Nabi Yunus boleh bagi orang yang haid atau nifas, silahkan. Bukankah di sana ada dalam Al-Quran la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin? Tujuannya bukan baca Al-Quran, tujuannya adalah zikir. Baca ayat kursi boleh, silahkan. Memang kenapa? Ayat kursi kan Al-Quran, tujuannya bukan baca Al-Quran, tujuannya adalah wirid atau tahassun, tahafudz, membentengi diri dan memagar diri kita. Selesai.
Tapi untuk masuk masjid di halamannya jangan, tuh halaman juga halaman masjid. Nah, jangan memaksakan diri, udah di rumah aja. Ya Allah, panjangkan usia ulun. Tidak diharamkan bagi orang yang haid, dan karunia Allah luas. Bisa jadi ibu yang haid di rumah dapat bagian terbesar dari mereka yang datang ke masjid. Kenapa? Masalahnya masih ada di dalam diri mereka. Ibu yang ada di rumah mungkin hati ibu bersih, tidak ada dendam, tidak ada perkara-perkara yang menghalangi ibu dari mendapatkan ampunan Allah. Tapi mereka yang datang, bisa jadi mereka masih ada kebencian, dendam di dalam hatinya kepada sesama, sehingga tidak dapat. Dan itu juga kada wajib juga baca Yasin. Kalau pangpian wajib kah guru baca Yasin? Kada. Ulama kita memberikan yang terbaik buat kita untuk menyibukkan diri di malam itu. Ulun haid, apakah ulun tinggalkan malam itu tidur? Lah, pian baca solawat bisa, istighfar boleh, tasbih bisa. Yang penting solat jangan, baca Al-Quran jangan, sudah selesai. Masuk masjid jangan. Mun tawaf ulun sambat, kada mungkin juga tawaf di sini kalau. Nah, halas. Mulai tawaf yang di Masjid Nurul Ibadah sini tawaf di situ. Nah, inilah pentingnya ilmu. Ba amal tuh kada kawan nafsu pang. Nah, sangka sidin setiap bahasa Arab tuh Quran kalau kira-kira ada. Doa pakai bahasa Arab minta. Ulun kada hafalnya di bahasa Arab, kada kawan. Ya sudah, pakai bahasa pian aja. Ya Allah, di malam yang mulia ini panjangkan usia ulun dalam taat ibadah. Hindarkan ulun dari bala musibah. Doakan anak-anak, doakan suami. Boleh, silakan. Tidak harus di sana berbahasa Arab. Yang penting keseriusan kita dan dari hati kita. Begitu. La ilaha illallah. Besok malam penentuan, sekali lagi jangan minder. Jangan minder. Yang terbaring di atas kasur karena sakit jangan minder. Wow, umur sudah sekian sakit-sakitan, jangan minder. Minta sama Allah. Banyak orang yang sakit tapi hatinya tidak sakit, sehingga ibadahnya lancar jalan. Qurannya tidak pernah terhenti terus. Tapi tidak sedikit orang yang sehat namun dia sebenarnya sakit. Begitu. Yang dia pikirkan hanyalah urusan perutnya. Orang yang memikirkan hanya urusan perutnya, maka nilainya sama seperti apa yang keluar dari itu semua. Oh, berarti tidak boleh makan? Lah, salah. Silahkan makan untuk hidup, tapi hidup bukan hanya untuk makan. Ya, akhir mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat ampunan insyaallah, dapat rahmat dan kasih sayang Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat afiah dalam taat ibadah kepadanya, sehat jasmani dan sehat rohani, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pengajian kita untuk sementara libur sementara. Jadi malam Kamis akan datang libur. Rata-rata majelis sudah pada libur semuanya, udah habis libur. Malam Senin, malam Selasa, sore Selasa, malam Rebu, malam Kamis, malam Jumat. Tinggal subuh Jumat aja lagi. Nah, subuh Jumat di tempat ulun. Itu aja yang kada libur. Subuh Jumat, salat subuh berjamaah, kemudian nunggu waktu isya. Itu aja yang tidak libur. Malam Sabtu sama hadrah Syekh Abu Bakar bin Salim, Jumat sore masih tetap seperti biasa. Malam Sabtu udah pada libur, subuh Sabtu juga libur, kemudian malam Ahad libur. Tinggal hari Jumat aja lagi. Nah, Jumat ini tetap pengajian seperti biasa. Wah, kita rela seberataan, sama-sama mendoakan besok malam mudah-mudahan menjadi malam yang indah buat kita semua. Malam yang indah di malam nisfu Sya'ban adalah bagi mereka yang mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya salah satu doa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Wannai bahwasanya doa terbaik di malam nisfu Sya'ban, kata beliau, yaitu adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
disambung, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ada doa terbaik menurut al-Imam al-Wannai, sebagaimana itu doa juga dibaca di malam-malam Ramadan, khusus Lailatul Qadar. Masya Allah, gunakan besok malam dengan sebaik-baiknya. Persiapkan, persiapkan. Bentar ya lah, seberatan la hadratin Nabi. Al-Fatihah. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah.